Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial menggunakan Microsoft Word 2019 untuk pemula bersama channel Tips Teknologi Informasi. Silahkan subscribe, like, klik lonceng, share, dan komen. Cara menyimpan dokumen: File, Save, pilih folder, kemudian ketikkan namanya. Misalkan cara menyimpan dokumen, oke, nggak apa-apa, save. Atau misalkan saya ingin menyimpan dokumen yang ada tambahan tapi yang lama tidak tertimpa. Ini cara menyimpan dokumen 2. Kita file, save as, percobaan ya, cara menyimpan dokumen 2, save ya. Jadi di dalam satu folder ada 2 file, yaitu cara menyimpan dokumen dan cara menyimpan dokumen 2. Kita lihat di foldernya, folder percobaan. Nah, ada 2. Cara menyalin huruf, kata, kalimat, paragraf, atau gambar. Intinya, menyorot area yang akan disalin dan memilih tempat menempelkan area yang sudah disalin. Contohnya, misalkan sekarang huruf ya. Huruf ini disorot, kemudian klik copy dan tempatkan di tempat yang diinginkan, kemudian ditempelkan, paste ya. Kemudian kalau menyalin kata ya, dan kata kita bisa menyorot ya, atau dengan cara klik 2 kali, cara cepatnya ya, klik 2 kali, kemudian copy, kemudian tempelkan di tempat yang diinginkan, kemudian paste. Untuk kalimat, menyalin kalimat, kita tinggal select saja. Misalkan ini satu kalimat, kita select, copy, pilih tempatnya, kemudian dipaste. Bagaimana dengan gambar? Kalau gambar, misalkan saya tambahkan dulu gambarnya ya, this device, misalkan ini insert ya. Nah, ini akan di copy ya, dengan cara sama seperti tadi, copy, kemudian pilih tempat yang akan ditempatkan, kemudian paste. Cara mengubah jenis huruf, ukuran huruf, kata, kalimat, atau gambar. Nah, misalkan saya membuat huruf H. Huruf H saat ini di jenis hurufnya adalah Calibri. Tinggal dipilih saja mana yang diinginkan, misalkan Adobe Hetty. Nah, ini jenisnya sudah berbeda ya. Untuk memperbesar huruf, tinggal klik ya. Kata pun seperti itu, misalkan halo ya. Diperkecil, nah ini diperbesar, atau langsung menunjuk berapa ukurannya ya. Huruf pun bisa langsung diganti ya, misalkan Treble C ya, atau misalkan yang lainnya Arial ya, tinggal diganti saja. Bagaimana dengan mengubah gambar? Misalkan saya tambahkan gambar ini. Nah, untuk memperbesar tinggal ditarik di ujung ya. Kalau menarik ujung sebelah kanan, ini artinya kiri dan kanan lebar dan panjang itu simetris ya. Kalau menarik yang sebelah kanan saja, artinya nanti hanya melebar saja ya. Yang kiri pun sama, nanti hanya melebar saja ya. Kalau yang bawah atau yang atas, jadinya hanya tingginya saja ya. Jadi agar simetris,
ambil sudut kanan bawah ya, atau sudut kiri bawah, atau sudut yang lainnya ya, yang di sudut ya, ini akan simetris. Cara menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi huruf atau kata atau kalimat. Misalkan saya ingin menebalkan seluruh kalimat ini, tekan tombol B, tebal atau tipis lagi, tebal atau tipis lagi. Yang I ini miring atau tegak lagi, miring atau tegak lagi. Atau kalau U yang ada garis bawahnya, artinya memberikan garis bawah, underline, atau di off lagi, underline atau hilang lagi ya. Kalau sebagian misalkan hanya kata ini saja, ini tebal, kata ini miring, kata ini di garis bawahi ya. Atau misalkan kata yang ini bold, italic, underline. Cara mencoret huruf, kata, atau kalimat. Saya sorot ya. Kemudian klik yang ABC dicoret ya. Diklik lagi off, diklik coret, klik lagi off. Ada cara lain, yaitu di sini di font, klik, ada double. Nah, ini coretannya ada double, sedangkan yang atas ini coretannya satu, ini double ya, ini satu, ini double, satu, ini double ya. Cara menyoroti huruf, kata, atau kalimat. Caranya ini disorot, kemudian pilih warna yang diinginkan, misalkan kuning ya, ini highlight ya, seperti menggunakan stabilo. Ganti warna, tinggal di highlight lagi, disorot lagi, kemudian warna hijau, atau dihilangkan, klik no color. Cara mengganti warna huruf, kata, atau kalimat. Seperti biasa, kita sorot yang diinginkan, kemudian klik. Secara default otomatis ya, ini warna hitam, kemudian kita ganti misalkan ke warna merah ya, atau warna biru ya. Kalau mau kembali lagi, kita buat otomatis lagi. Kalau mau sebagian, misalkan yang ini saja, bisa misalkan warna merah, atau yang huruf bisa juga di sini langsung warna biru, atau misalkan ini warna hijau. Diubah lagi semuanya normal, otomatis. Cara agar huruf sedikit ke atas atau ke bawah. Misalkan ini R-nya sedikit ke atas ya, bisa menggunakan yang ini, istilahnya superscript ya, atau yang F ini sedikit ke bawah, istilahnya subscript ya. Misalkan ini T sedikit ke atas, ini sedikit ke bawah ya. Biasanya digunakan untuk rumus, misalkan 10 saya perbesar ya, saya perbesar 10 pangkat 2 misalkan, ke atas 2 tuh ya. Nah, saya berikan lagi, bisa juga ke bawah 5 misalkan gitu. Cara membuat daftar dan penomoran. Misalkan saya membuat daftar kota yang telah dikunjungi, bisa menggunakan bullet atau bulatan
misalkan Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga menggunakan angka. Yang sini bisa diganti dengan angka langsung, ya. Atau bisa juga kalau misalkan membuat yang baru, Bandung, Jakarta, ya, Semarang, Surabaya. Bagaimana kalau misalkan penomorannya lebih kompleks, ya? Kita coba lagi, ya. Kita menggunakan yang ini, ya. Tergantung mau yang mana, yang ini pun boleh. Misalkan 1 Bandung, enter, kemudian ada tombol indent, increase indent, ya. Klik, nah ini DA, misalkan Dago, Lembang, misalkan. Untuk balik lagi ke 2, decrease indent, ya. Klik, misalkan Jakarta, enter, increase indent, ya. Klik, Monas, misalkan Kota Tua, ya. Seperti itu. Cara mensejajarkan kalimat atau paragraf. 2 contoh paragraf di sini dalam posisi rata kiri, ya. Ini dalam posisi rata kiri. Agar bisa di tengah, tinggal klik tengah, ya. Untuk kanan, rata kanan, ambil kanan. Kalau kiri kanan, rata yang justify, ya. Nah, ini terpengaruh dengan adanya margin, ya. Margin dia mengikuti, ya. Yang tengah pun mengikuti, ya. Yang tengah pun mengikuti. Cara menentukan ukuran kertas dan menyetel margin. Kita menuju menu layout. Nah, cara menentukan ukuran kertas ini ada 2 cara, ya. Yang pertama adalah klik choose page size, klik. Nah, di sini ada pilihannya. Misalkan kita menggunakan A4, ya. Atau ada cara lain, yaitu melalui panah yang ke bawah. Klik. Nah, kemudian paper. Nah, ini terlihat ukuran A4, ya. Oke. Nah, kemudian cara menyetel margin, yaitu ada 2 cara juga, yaitu langsung bisa menentukan margin di sini secara cepat, ya. Ini normal, ya. Atau kita bisa melakukan custom, ya. Custom margin, klik di sini, ya. Nah, kita langsung bisa menentukan, ya, berapa ukurannya. Misalkan 2,4 misalkan, ya. 2,4 oke, ya. Atau bisa juga melalui sini, klik margin, ya. Atau cara yang lain adalah melalui visual. Kita ada ini ada penggaris sebelah kiri, tinggal digeser. Ini yang atas, ini yang kiri, ya. Memang sedikit agak susah. Kemudian yang kanan yang digeser, dan yang paling bawah, nah ini, ya, yang paling bawah. Hanya cara ini tidak saya anjurkan karena kita tidak tahu persisnya itu berapa ukurannya, jadi nanti bisa saja kurang rapi. Nah, kalau kita melihat di custom margin, di sini terlihat, ya, bahwa ini tidak rapi. Misalkan ingin simetris, sudah, misalkan 2,5. Nah, ini udah semuanya udah 2,5. Oke. Cara menambah halaman baru dengan cepat. Posisikan kursor di posisi terakhir, di sini. Kemudian pilih insert, kemudian blank page, langsung ke halaman baru. Saya perlihatkan secara ngezoomnya, ya. Nah,
seperti ini. Atau cara yang lain, saya batalkan, sama ini di posisi terakhir menggunakan page break. Cara memindahkan paragraf ke halaman baru dengan cepat. Tentukan terlebih dahulu paragraf yang akan dipindahkan, misalkan yang ini, kemudian ke insert dan page break. Nah. Cara menyisipkan halaman baru di antara paragraf dengan cepat. Tentukan terlebih dahulu posisi halaman baru yang akan disisipkan, misalkan di sini. Kemudian klik insert dan blank page. Jika kita perkecil menjadi 3 halaman. Halaman baru itu disisipkan di antara paragraf, yang paragraf 1 dan paragraf yang lainnya. Cara membuat tabel, tentukan terlebih dahulu kursornya, kemudian klik insert, kemudian table. Tentukan jumlah kolom dan jumlah barisnya, misalkan 4x4. Oke. Biasanya di baris pertama itu sebagai header. Kita beri misalkan nomor, nama, nilai UTS, nilai UAS. Nah, biasanya di header pun diberi arsiran, ya. Diarsir misalkan, ya. Kemudian dipertebal dan di tengah. Kolom nomor biasanya kecil, ya. Nama biarkan sedikit panjang, nilai UTS, ya. Biasanya nggak usah terlalu besar, saya. Nah, ini saya sudah cukup ya. Nah, misalkan ini nomor 1, 2, dan 3. Yang disorot biasanya nomor di tengah. Nama misalkan Heri, ya, tinggal geser ke bawah, panah ke bawah. Misalkan Ujang, kemudian ini Dewi, ya. Untuk menambahkan bisa juga di posisi ini, kemudian klik tab. Nah, menambahkan baris baru, halaman 4, namanya Nova, ya. Kita beri nilai misalkan Heri 75, kemudian UASnya 80, ya. Ujang 80, UASnya 75 misalkan. Dewi 77, ya. UASnya 70 misalkan. Nova 85, UASnya 90, ya. Ini bisa di set ke tengah. Cara menyisipkan baris di tengah tabel. Tentukan posisi yang akan disisipkan, misalkan di antara 3 dan 4. 3 dan 4 berarti disorot di antara di baris 3. Di nomor 3, ya, baris nomor 3. Kemudian klik kanan. Kemudian di sini ada insert, ya. Insert, langsung saja insert below. Artinya dia akan menambahkan di bawah baris yang disorot. Klik, nah, ya. Kemudian kita bisa menambahkan nomor 4, ini nomor 5, ya. Ini Berry misalnya, ya. 80, 79 misalnya. Atau bisa juga menambahkan di atasnya, ya. Misalkan ini, ya, di antara 3 dan 4, ya. Klik kanan, insert, ya, above, ya. Artinya menambahkan di atasnya. Klik, ya, di sini, ya. Berarti sini 4, ini 5, ini 6, ya. Ini Hendra misalnya, ya, 65, ya, 70.
Cara menambahkan atau menyisipkan kolom di tabel. Jika ingin menyisipkan di paling kanan, ya, tinggal di sorot kolom yang paling akhir, kemudian insert, kemudian insert right, artinya menyisipkan di kanan, ya. Misalkan total nilai, atau di antara nama dan nilai UTS misalkan, ya. Artinya bisa saja di sini yang disorot, ya, atau di sini yang sorot. Kita ambil yang di sini yang disorot, kemudian insert, kemudian insert left. Tadi insert right di sana. Kalau insert right artinya akan menambahkan kolom di antara nilai UTS dan nilai UAS. Tapi kalau insert left nanti akan menambahkan kolom di antara nama dan nilai UTS. Kita akan menambahkan di antara nama dan nilai UTS, ya. Misalkan klik, ya. Di sini misalkan ditambahkan nilai ulangan. Cara menghapus garis atau memberi garis di tabel. Contohnya sudah ada tabel di sini. Misalkan saya ingin menghapus semua garis yang ada di tabel ini. Tinggal klik, kemudian no border, ya. Semuanya hilang, ya. Saya ingin yang header ini diberi garis, ya. Klik, bisa all border, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, misalkan saya juga ingin memberikan hanya garis luar saja, ya. Nah, ada garis luar, ya. Kemudian saya juga misalkan ingin menambahkan garis vertikalnya, hanya garis kolom, ya. Klik inside vertical border. Nah, jadi seperti ini, ya. Atau bisa juga yang saya ini, yang nomor 3 Dewi, yang ini saya tambahkan melalui draw table, ya. Pada saat diklik tinggal digeser saja, ini diberi garis, oke. Kemudian ini juga diberi garis, oke, gitu, ya. Escape juga sudah. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau secara keseluruhan, ya, saya menggunakan cara yang lain. Klik kanan, table properties, kemudian ada border and shading, ya. Nah, di sini bisa diklik, ya, diklik garis horizontalnya. Misalkan garis vertikalnya saya hilangkan, ya. Kemudian oke, ya, garis vertikal yang hilang sekarang, ya, tapi yang ada garis horizontal. Sekarang saya kembalikan lagi, ya. Klik kanan, table properties lagi, border and shading lagi, saya tambahkan garis apa nih, vertikal, ya. Oke. Cara menambahkan gambar ada beberapa teknik. Pertama, klik tombol insert, kemudian pictures, dan this device. Bisa pilih filenya yang akan ditempelkan, ya. Atau bisa juga melalui Window Explorer. Klik Window Explorer, kemudian pilih gambarnya, misalkan ini, tarik, geser, ya. Bisa juga dengan cara screenshot, ya. Misalkan saya ingin mengcapture ini, ya, dari website, ke insert, kemudian ada screenshot, kemudian screen clipping, klik, ya. Nah, ini, ya, tinggal di select aja, ya. Atau bisa juga melalui browser yang ini, misalnya
klik kanan, copy, ditempelkan, paste. Nah, cara menambahkan kotak, lingkaran, atau bidang lainnya. Nah, posisi kursor ditentukan terlebih dahulu, kemudian tekan tombol insert, dan di sini ada shapes. Ya. Di sini ada kotak, klik, kemudian ya, arahkan. Ya. Bisa juga misalkan yang lainnya, lingkaran, misalnya klik lingkaran. Nah, untuk menambahkan garis juga bisa. Nah, ini kesini misalkan seperti itu. Nah, kemudian mengganti warna. Di sini sudah ada cara cepatnya. Ya. Tinggal dipilih misalkan ini. Sedangkan yang lingkaran warnanya orange misalkan. Ya. Atau bisa satu-satu, misalkan shape outline itu garis luar ya, garis luar nih, garis kotaknya. Garis kotaknya misalkan ini no outline, ya, dia nggak ada garis hitamnya. Ini juga misalkan no outline, no outline, ya. Jadi nggak ada garisnya. Sedangkan shape fill ini warnanya ya, warna background misalnya, kita bisa tentukan sendiri. Atau more fill color ya, kita bisa tentukan yang mana, atau custom kita cari sendiri ya, yang mana yang diinginkan ya. Misalkan mau memberi bayangan, tinggal menggunakan shadow ya. Ini juga misalkan tinggal menggunakan shadow. Nah, misalkan seperti itu. Cara menambahkan icon, ke menu insert, kemudian ada icons, pilih yang diinginkan, misalkan yang ini, insert. Untuk memperbesar, ambil yang sudut ya, sudut ini, atau sudut yang ini agar simetris. Hindari memperbesar mengambil sisi atau atas atau bawah. Contoh kalau mengambil sisi jadinya seperti ini ya. Saya batalkan. Jadi usahakan sudut. Misalkan saya menambahkan teks atau judul, grafik pertumbuhan ekonomi misalkan. Agar rapi, kita bisa menggunakan table, insert table yang 2 kolom 1 baris ya. Kita tarik ini, kemudian pindahkan juga yang grafik pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian kita geser ya, agar ini di tengah ya. Kita buat table properties, ke cell, kemudian center. Oke ya. Nah, sekarang kita hilangkan garisnya. Ini bisa no border ya, sudah rapi ya. Cara menambahkan header dan footer. Posisi header ada di atas setelah konten di sini ya, ini konten. Kalau penggaris konten itu berwarna putih, penggaris sebelah kirinya.
Kemudian kalau header ini yang abu-abu, yang footer pun sama ya, yang abu-abu. Sekarang saya akan menambahkan terlebih dahulu header. Caranya tinggal klik 2 kali di posisi ini ya, di posisi atas tadi. Kemudian saya ingin menambahkan tabel agar rapi ya, misalkan 2 kolom ya. Kemudian di sini biasanya suka ada logo perusahaan ya, anggap saja ini logo perusahaan ya, dan perkecil saja ya. Kemudian ini digeser, diberikan misalkan PT Sumber Solusi Optimal misalnya ya. Jalan untuk gang terusan misalkan seperti itu ya. Rumania ya, sebagai contoh. Nah, agar ini di tengah kita beri tabel properties, kemudian cell, dan ini center. Oke, kemudian kita hilangkan bordernya, border ya. Jika sudah selesai ya, ini udah cukup bagus. Kemudian di footer kita bisa tambahkan footer ya. Misalkan di sini tadi PT Sumber Solusi Optimal ya. Jalan bentuk gang terusan, tadi gang terusan ya. Nah, contoh seperti itulah. Close ya. Ya, misalkan saya kasih garis di atas ya, home, kemudian top border ya. Nah, ada garisnya. Di sini pun misalkan ditambahkan garis, tadi top border, kalau ini bottom border ya, bottom border. Nah, itu tadi tutorial menggunakan Microsoft Word 2019 untuk pemula bersama channel Tips Teknologi Informasi. Untuk mendapatkan tips-tips yang lainnya, silakan subscribe, like, klik lonceng, share, dan komen.